Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta serta seluruh jajaran, tidak diperkenalkan Pak Edir, Pak Iwan juga sudah membacakan suatu ayat. Ayatnya tadi disebut artinya seperti ini. Kita itu tuh dari anak-anak, remaja, dewasa kembali lagi ke anak-anak. Jadi Pak Iwan katanya dah kembali lagi kepada anak-anak. Kemudian yang kami hormati pimpinan Komisi 5 DPRD Sumatera Barat, yang kami hormati pimpinan tim pembahasan perda beserta seluruh anggota gabung di Komisi 5, mitra kerja kami, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beri salam, mari kita doakan semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Sekretaris, Ibu Marlina, yang kami hormati, Bapak-Bapak Ibu, jajaran Dinas Sosial yang berbahagia, hadirin yang kami hormati. Mariana, maaf. Saya tadi ngeliat cerita saja. Kalau ngeliat lama, dosa saya dia. Jadi tadi ngeliat sepintas saja, nampaknya Marlina lah, ternyata Mariana. Udah boleh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat masa sidang pertama ini menyusul 5 perda. Ya, salah satu perda itu adalah perlindungan penyandang disabilitas sosial. Ya, insyaallah akan kita selesaikan dalam masa sidang pertama ini. Sebagai acuan sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007. Dan kemudian juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menyangkut dengan ratifikasi terkait dengan penyandang disabilitas. Kami juga sudah mendalami menyangkut dengan rancangan undang-undang yang sedang disusun oleh DPR RI. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah berkonsultasi dengan Kementerian Sosial, langsung diterima oleh Pak Direktur, Pak Nahar, dan Ibu Dian waktu itu, ya. Kita juga mendapat masukan yang cukup banyak. Insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga akan melaksanakan studi kooperatif ke Provinsi Yogyakarta. Ada beberapa hal yang menjadi satu titik tolak bagi kami, bahwa memang penyandang disabilitas ini kan bukan keinginan mereka. Bukan keinginan mereka, tapi dia ditakdirkan oleh Allah. Apakah di saat mereka itu lahir atau mereka sudah menjalani hidup dan kehidupan. Sehingga apa? Saudara-saudara kita penyandang disabilitas tentu juga perlu mendapat perhatian yang sama dengan kita yang diberikan oleh Allah suatu kenormalan dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Hanya hal kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97, di situ hanya 4 hal yang diatur. Kemudian sekarang itu tuh sudah 26 hal, ya. Kemudian kita lihat juga di dalam RUU itu pun, ya, juga ditegaskan secara signifikan kewajiban negara, kewajiban pengelola negara, kewajiban swasta terkait dengan penyandang disabilitas ini. Beliau adalah Ketua Komisi 5 dan sekaligus Ketua Tim Pembahas atau Ketua Pansus Ranperda tentang perlindungan penyandang disabilitas. Wasit Posisi Partai Demokrat. Sebelahnya Sri Kandi Partai Hanura, Wakil Ketua Komisi 5 Ibu Armeti. Jadi ini konsen juga. Informasinya akan mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Agam. Amin. Perempuan. Ya, betul begitu. Jadi kan gender, setara gender. Senang Ibu kan?
Senang kan Ibu? Kalau ada wanita jadi calon bupati. Contoh ya Pak ya? Ya, saya lewati dulu. Ya, saya lewati dulu nih yang kakak ini. Saya masuk langsung ke Pak Haji. Pak Irsa Syafar, ya, politisi Partai Keadilan Sejahtera, pemilik dari pesantren Al-Salah yang terkenal. Hari Sabtu kemarin itu juga melakukan pertama ya, pembangunan SD Islam. Setelah saya hari Minggunya melewati itu, saya lihat ini cukup ramai kan. Jadi mau juga terus dia katanya mengurus pendidikan saja lah. Kemudian yang berikutnya lagi sebelah beliau itu tuh ya, Pak Datuk Ahyan, politisi PDI Perjuangan, ya, mantan kepala sekolah. Kepala sekolah, isu-isunya juga akan maju menjadi calon kepala daerah wali kota. Bupati. Ya Bupati Pesisir Selatan. Tadi Pak Yanto ini mengganggu saya nih. Dia belum dikenalkan tapi dia udah ngomong. Kemudian sebelah beliau Pak JJ Datuk Gadang. Assalamualaikum. Mantan tentara POM. Ini POM. Lama di DKI, ya kan? Kemudian beliau adalah politisi dari Gerindra, Bapak JJ Datuk Gadang, juga calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Rame. Ya, itu. Pindah ke sini. Nah, ini besar-besaran nanti. Ya, ini ada penggantian waktu besar-besaran. Ya. Pak Yuliarman. Pak Yuliarman, politisi Partai Persatuan Pembangunan, ya. Kemudian sebagai wakil ketua tim pembahas, wakil ketua pansus menyangkut dengan Raperda ini, karena kemarin memang sudah dilaksanakan pemilihan wali kota Padang, dia menunggu ya 4 tahun lagi maju. Nah, maju jadi calon wali kota. Ya, kecuali ada pemekaran nanti. Kabupaten Padang. Kabupaten Padang ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini nama Ibu Reva Melda, ya, politisi Partai PDI Perjuangan, ya. Suaminya anggota DPR RI. Kalau Ibu perlu tahu ketemunya di mana, saya juga tidak tahu. Di saat ya Ibu Reva Melda ini di Padang, bapaknya di Jakarta. Di saat Bu Reva ini ke Jakarta, bapaknya ke luar negeri. Nah, kalau Ibu mau tahu di mana ketemunya, nanti Ibu tanya langsung. Ibu Reva Melda. Nah, itu dari PDI Perjuangan, Brigadi PDI Perjuangan. Kemudian Ibu belahnya lagi calon Bupati Junjung. Nah, Brigadi Partai Golkar, ya, Ibu Marlina Suswati, sekretaris tim pembahas, ya. Ini juga mengejutkan kemarin dalam percaturan politik kemarin, mengejutkan kawan-kawan dari Partai Golkar hingga dia yang menjadi anggota DPRD. Satunya lagi calon bupati lagi. Kabupaten Padang. Udah mendaftar semua, Bu? Udah mendaftar semua. Serikandi Partai Golkar, Ibu Siti Izzati Aziz, ya kan? Udah 2 periode di anggota DPRD. Cukup kritis? Ibu nanti kita lihat nanti. Ya, saya lihat. Jadi ini yang kita bawa dari DPRD. Ada teman-teman kita yang lain yang belum kesini, ya. Ada beberapa orang, tadi ada Pak Evel, ada Pak Nafizon, ada yang masih di Bali, ada juga yang masih di Bali, ya, mengikuti kongres kemarin, ya. Tapi belum ada laporan apakah dia menang atau kalah. Yang kedua ini menyelesaikan gugatan sebagai dimaksud pada ayat 1.
dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut, sanksi administrasi, ya, setiap orang yang dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan kesempatan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat 1, pasal 32 ayat 1, pasal 36 dan pasal 38 serta pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembukuan izin dan pencabutan izin. Kesempatan dan perlakuan yang sama di bidang pendidikan, kesempatan yang sama di bidang usaha, perlakuan khusus dalam pelayanan umum, ikut serta menjadi anggota parpol, memperoleh informasi seluas-luasnya secara benar dan akurat. Nah ini yang bisa kita diskusikan. Kemudian sanksi denda administrasi di pasal 95-nya, setiap penyelenggaraan aturan pendidikan yang terbukti tidak menerima penyandang disabilitas sebagai peserta didik dengan alasan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dikenakan denda administrasi paling banyak 35 juta rupiah. Gawe, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, kita hormati Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta, Bapak Pimpinan, rekan-rekan anggota penugasan, Bapak Ibu dari pejabat Dinas Sosial DKI Jakarta, Bapak Ibu, Pak Iwan. Terima kasih. Jadi pertama kita mengucapkan ya terima kasih yang mendalam atas sambutan dan juga presentasi yang telah disampaikan tadi. Tentu dengan apa yang disampaikan tadi dengan harapan ini bisa memberikan masukan berkaitan dengan agenda kami yang sedang merampungkan atau pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perlindungan disabilitas. Kemarin memang kita dapat beberapa masukan, salah satunya mengenai judul, ya kan? Judul itu diharapkan diperbaiki, ya, bukan perlindungan tapi adalah perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, salah satunya itu. Kemudian dari presentasi yang disampaikan oleh Pak Fadil, ya, terkait dengan peraturan daerah, memang kita melihat itu standar-standar gitu Pak Iwan, ya, standar-standar yang memang itu ada yang sudah tertuang di dalam baik itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Kita mungkin ini beberapa penjelasan ya berkaitan dengan itu. Pertama berkaitan dengan fungsi DKI ya, sebagai ibu kota negara. Tentu ini mau tidak mau harus tampil sebagai apa ya istilahnya contoh gitu ya, sebagai ibu kota negara gitu ya. Disitulah warna Nusantara gitu. Warna Nusantara artinya siapapun ada di sana, sehingga berbicara tentang masalah hak asasi manusia, pemenuhan hak termasuk dalamnya adalah penyandang disabilitas, maka kita juga DKI mau demikian gitu ya. Dan salah satu yang mendorong rancangan perda ini muncul itu adalah kita memahami bahwasanya undang-undang sudah menjelaskan Pak itu tadi juga pasal 28 tadi sebenarnya kan manusia tidak ada perbedaan, cuma terlahir aja dalam kondisi beda-beda. Dari kami ada ini yang sekarang kita mengejar tahun ketiga dan setelah kami mudah-mudahan bisa kami capai dalam 2 tahun ke depan. Untuk Sumatera Barat dicapai juga. Baik, ini adalah keterangan yang bisa kami berikan dari Jakarta serta perdanya ya sampai sebagai pembanding. Dan ada buku juga anak ilmuwan semua dengan ada prosesnya. Di Sumatera Barat juga ada, Bu. Oh iya. Ada rumah kadang khas. Nah, memang karena di DKI Jadi merah.